Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah Ten of Cups. Nah, kita lihat di sini ada dua orang yang menghadap ke depan. Oke. Dan ada anak-anaknya serta ada 10 cups berbentuk seperti pelangi. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, Vanessa dan Bibi ini sudah bahagia. Oke, sudah bahagia. Semua dosa-dosanya sudah diampuni karena kalau saya pikir ini akan membuat image Pak Dodi itu jadi semakin orang ini tuh, kalau saya bilang bad image ya iya gitu, karena ya tadi loh, Pak Dodi ini selalu memberikan sesuatu yang against the populist gitu, membuat orang-orang ini bertanya-tanya apa maksud yang sebenarnya, sehingga saat ini terjadi orang-orang akan selalu mempertanyakan tentang motivasi Pak Dodi ini apa. Dan tapi tolonglah pindahkan keduanya, jangan pisahkan Bibi dan Vanessa. Izinkan Gala untuk datang ke satu tempat, tapi untuk apa? Dan banyak yang lebih mendukung untuk tidak dipindahkan. Maka kembali lagi, apa sebenarnya maksud yang ada di sini? Membuat orang-orang ini bertanya-tanya apa maksud yang sebenarnya, sehingga saat ini terjadi orang-orang akan selalu mempertanyakan tentang motivasi Pak Dodi ini apa. Halo netizen, baru-baru ini kabar mengejutkan lagi datang dari Wak Dodi, di mana Wak Dodi mengatakan bahwasanya dirinya akan segera membongkar makam Vanessa Angel. Apapun yang akan terjadi, pokoknya dia akan membongkar makam Vanessa Angel. Mendengar hal tersebut, warga lantas marah dan menganggap kalau Dodi Sudrajat ini adalah Sumanto, karena ingin membongkar makam anaknya sendiri yang memang sudah dimakamkan hampir lebih 30 hari. Seperti apa sih videonya? Silahkan kalian cek dan kalian tonton di channel Dibikin Channel. Pokoknya seru, Sumanto Dodi. Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kita sudah tahu semuanya bahwa Dodi Sudrajat tetap ngotot akan memindahkan makam pasca 100 hari Vanessa Angel. Dan dua orang peramal, yakni Denny Darko dan Bayu Sik, meramalkan apa nanti yang akan terjadi pada Dodi Sudrajat jika memang benar-benar akan dipindah makam Vanessa pasca 100 hari. Nah, bagaimanakah kata keduanya? Yuk kita simak saja. Kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya, niat Dodi Sudrajat ayah Vanessa Angel untuk memindahkan makam Vanessa yang berdasarkan mimpi itu nampaknya memang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dari pengacaranya diinfokan bahwa setelah 100 hari makam itu memang akan dibongkar dan akan dipindah ke makam mamanya. Dan ini yang membuat beberapa peramal meramalkan apa yang terjadi saat makam Vanessa nanti dipindah. Seorang ahli tarot yang bernama Bayu Sik sangat menyesalkan jika memang benar-benar dipindah, karena dalam ramalannya Bibi dan Vanessa ini sehidup semati dan sudah bahagia di alam sana. Jika nanti dipindahkan, maka yang terjadi adalah kebahagiaan mereka akan rusak karena dipisah. Yang semasa hidupnya bersatu, maka kematiannya dipisah. Dan berdasarkan hal itu juga, peramal tarot yang lain, Denny Darko, menyarankan agar jika memang terpaksa dipisah, maka harus disatukan, dipisah bersama, disatukan lagi dengan Bibi Ardiansah. Dan Denny Darko juga mengingatkan apa yang terjadi kepada Dodi Sudrajat nanti. Dodi akan semakin was-was karena terus disorot
sebenarnya apa yang dimau oleh Dodi Sudrajat ini. Maka kehidupan Dodi Sudrajat juga tidak akan menemukan ketenangan karena terus-menerus dikejar rasa bersalah. Saya lihat bahwa hubungan antar besan ini nggak akan semakin baik. Kalaupun hubungan ini terasa ya membaik, mungkin terlihat mediasi dan sebagainya, sebenarnya di dalamnya ini akan semakin merenggang. Apalagi jika ternyata keinginan untuk memindahkan makam ini tetap dieksekusi. Ini adalah satu hal yang sangat disayangkan dan seharusnya ini bisa dibicarakan dengan lebih lanjut lagi. Apa yang membuat, kalau menurut saya, hal ini harusnya tidak perlu dibesarkan? Yang kasihan adalah Gala. Apa yang akan terjadi di saat ini akan terekam di sosial media hingga kapanpun nanti. Dan saat dia nanti sudah cukup mengerti, memiliki perkembangan jiwa seorang dewasa, melihat apa yang terjadi tentang orang tuanya dan kedua keluarga dari kedua orang tuanya ini tadi, dia pasti akan sangat sedih. Dan ini semua terjadi saat dia belum mengerti apa-apa. Maka akan sangat-sangat tidak baik untuk perkembangan jiwanya, dan saya pikir ini tidaklah membawa manfaat apa-apa. Sedangkan kalau ditanya, kira-kira akan seperti apa sih Gala ini? Kalau saya pikir ya Gala itu harusnya akan lebih senang kalau makam itu tidak dipindahkan karena tujuan yang tidak, kalau menurut saya di sini tidak sepantasnya. Jika ternyata itu memang wasiat, apakah betul memang diperlukan? Karena jika memang Gala ini menginginkan, harusnya makam ayah dan ibunya ini akan ada di satu tempat yang sama, sehingga tidak menyusahkan saat harus menziarahi mereka. Dan dengan ini semua tentu saja akan menambah sebuah pertanyaan besar dan eksistensi tentang bagaimana perdebatan antara kedua besan ini tentu saja akan sangat melukai Gala di masa depan nanti. Dan juga kalau saya pikir di sini, ini adalah satu hal yang kita harus bisa melihat secara adil dan bukan dalam keadilan hukum yang sebenarnya. Kalau secara hukum memang keluarga Vanessa yang berhak untuk menentukan, tetapi keadilan masyarakat dan bagaimana perasaan orang-orang ini sesuatu yang berbeda. Dan saya pikir ini harus disikapi tidak hanya dengan keadilan hukum, tapi juga keadilan yang dirasakan oleh orang-orang yang merasa memiliki Vanessa dan Bibi, terutama Gala di sini sebagai pewaris utamanya. Kalau saya pikir ini akan membuat image Pak Dodi itu jadi semakin, orang ini tuh, kalau saya bilang bad image ya iya gitu. Karena ya tadi loh, Pak Dodi ini selalu memberikan sesuatu yang against the populace gitu. Membuat orang-orang ini bertanya-tanya apa maksud yang sebenarnya. Sehingga saat ini terjadi, orang-orang akan selalu mempertanyakan tentang motivasi Pak Dodi ini apa. Dan semua orang pasti akan bertanya-tanya, jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi di balik ini. Atau jangan-jangan Pak Dodi di sini sebenarnya dibisiki oleh seseorang yang selama ini membuat dia melakukan sesuatu yang selalu menimbulkan keonaran di sosial media. Tapi kembali lagi, apapun yang dilakukan, semoga ini adalah sesuatu yang dia rasa baik. Dan jika memang iya, cobalah diinformasikan dan dikomunikasikan agar netizen ini tidak beranggapan yang serupa. Dan juga saya lihat, banyak ulama, banyak orang-orang yang juga sebenarnya mengatakan itu sah-sah saja dan boleh. Tapi untuk apa? Dan banyak yang lebih mendukung untuk tidak dipindahkan. Maka kembali lagi, apa sebenarnya maksud yang ada di sini? Dan yuk kita mengikutilah apa kata orang-orang yang memang sudah ahli di bidangnya ini. Dan kalau mereka bilang jangan, apakah sebaiknya tidak dipindahkan? Dan ini adalah satu hal yang saya pikir ya, bertanya kepada seseorang yang lebih mengerti adalah cara yang terbaik untuk memahami situasi. Dan kalau memang itu mendesak, misalkan dikatakan nanti akan ada pelebaran jalan dan sebagainya, maka pindahkan hanya saat itu. Jika tidak mendesak, saya pikir apa urgensinya? Kalau memang ini ternyata adalah untuk kepentingan manusia yang masih hidup, apakah memang ini harus kita lakukan kepada seseorang yang tidak akan bisa mempertahankan haknya, seseorang yang tidak akan bisa menyuarakan apa keinginannya? Dan kalau memang ini dipindahkan, harusnya ada satu orang yang harus ditanya, dan dia adalah Galaskay Adriansyah. Dan untuk itu mungkin kita butuh sekitar 10-15 tahun lagi untuk dia memberikan jawabannya. Dan apalagi sih yang saya pikir ya, kembali lagi di sini, Pak Dodi di sini tuh image-nya pasti akan semakin dan saya pikir ini semua memang bermulanya dari beliau. Sehingga saya pikir sih agar ini bisa selesai, tidak ada lagi isu-isu seperti ini, ya mungkin dari Pak Dodi sendiri yang segera menemukan jalan yang terbaik. Atau kalau tidak, Pak Dodi bicarakan dan lakukan ini secara senyap.
Jangan biarkan media ini terus kemudian muncul dan memungkinkan menggoreng statement Anda. Jadi kalau saya pikir di sini ada baiknya Pak Dodi pun selain memang sudah ada lawyer, cobalah untuk meng-hire seorang PR consultant, karena Pak, di mana Anda di sini nama baik Anda ada, saya pikir sih kenapa Mayang dan Cika di sini juga akhirnya mendapat atau menuai banyak sekali hal yang negatif, itu karena betapa kerasnya Anda memperjuangkan atau mengutarakan niat Anda ini dan terus kemudian disikapi oleh masyarakat sebagai sesuatu yang antitesis. Jadi kalau menurut saya pertimbangan baik-baik Pak, dan ini demi kemaslahatan bersama. Dan akan seperti apa nanti? Kalau saya lihat dari kartu The Two of Swords, maka ini nanti akan menjadi satu hal yang pasti akan dipertanyakan sampai kapanpun juga. Satu hal yang akan sangat disesalkan jika ternyata makamnya akan dipindahkan. Memang akan menimbulkan kegaduhan. Dan hal ini sepertinya akan lebih lama lagi. Harapan saya di mana Pak Dodi dan Pak Faisal ini akan berdamai saat Lebaran nanti sepertinya hanyalah sebuah hal yang mungkin tidak akan tercapai dan mustahil terjadi. Tapi saya tetap berharap di mana mereka berdua akan berpelukan dan tidak akan pernah berselisih tentang satu pendapat yang harus mereka berikan. Dan pada halnya kalau saya boleh berikan saran, kalau jika ternyata memang itu harus dipindahkan, saran saya sih mungkin ini sesuatu yang tidak banyak orang setuju, tapi tolonglah pindahkan keduanya. Jangan pisahkan Bibi dan Vanessa. Izinkan Gala untuk datang ke satu tempat, menaburkan bunga dan mendoakan kedua orang tuanya, dan semoga kedua orang tuanya di sini mendapatkan amal jariah yang bermanfaat dari seorang anak yang akan menjadi anak yang soleh dan juga berguna bagi keluarga, nusa dan bangsanya.